Hai semuanya, ketemu lagi sama Kak Rizka. Kak Rizka mau tanya sesuatu sama kalian nih. Pernah nggak kalian menanam tumbuhan atau tanaman di rumah? Belum? Nggak pernah? Oh, ada yang pernah ya? Wah, pasti seru ya. Terus Kak Rizka mau tanya, kalian sempat menanam apa ayo? Wow, very cool. Nah, kalau kalian sedang menanam, apa nih yang kalian perlukan? Betul sekali, ada air. Kedua, tanah. Terus, pupuk, sinar matahari, dan benih. Wah, betul sekali kan? Semua hebat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyebut benih, benar nggak? Karena itu yang diperlukan untuk menanam tumbuhan. Kak Rizka hari ini akan membawa contoh nih, benih. Oke, Kak Rizka buka ya. Ini dia benihnya. Ini ada berbagai macam contoh benih yang Kak Rizka bawa nih, ada 3. Nah, benih itu biasanya kecil sekali. Nih, wah kecil ya, kalian bisa lihat ya, kecil sekali. Tapi juga ada yang nggak terlalu kecil. Nih, coba ya, nanti kita bandingkan. Nih, Kak Rizka juga bawa yang kedua nih. Ini contoh benihnya. Nah, kalian bisa identifikasi nggak ini benih apa ya kira-kira? Terus lalu Kak Rizka bawa ini nih. Nah, ini. Kak Rizka bahwa ini adalah benih dari tanaman kale atau sayuran kale. Yang kedua, Kak Rizka bawa benih dari bunga matahari, yaitu biji bunga matahari. Yang ketiga, Kak Rizka bawa biji cabai atau lombok. Pada yang suka pedas nggak? Oke, nah adik-adik, Kak Rizka mau kasih contoh, ini adalah benih-benih yang ada di sekitar kita. Ini adalah bentuk biji-bijian yang Kak Rizka bawa untuk contoh ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang seorang penabur, benih, dan tanah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga siapin Alkitabnya. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama dengan Kak Steve. Kalian harus semangat ya. Wah! Halo adik-adik, happy Sunday. Ketemu lagi dengan Kak Steve dan juga ada Kak Devana, ada Kak Hana. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Siap ya? Let's go! Mari kita bertepuk tangan. Yes! Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Biarlah kita berdoa supaya kita bisa memancarkan keindahan kasih Tuhan. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Let your beauty, Lord. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature divine, till the beauty of Jesus be seen in me. Tuhan, kami mau pancarkan keindahan. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Let the beauty, Lord. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, terima kasih karena kami diingatkan kembali ya Tuhan akan keindahan Tuhan dan kasih Tuhan yang setia, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu supaya membantu kami untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap semua enggak Alkitabnya? Ayo kita siapkan Alkitab ya. Ini dia. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
Yesus sedang ada di tepi danau. Banyak sekali orang yang mengelilingi Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Maka Yesus naik ke sebuah perahu. Mengapa dia melakukan hal itu? Sepertinya Yesus akan mengajar kita. Kita bisa melihat dan mendengar dia dengan lebih baik saat Yesus mengajar di atas perahu. Karena suara Yesus akan dipantulkan oleh air sehingga menjadi lebih jelas untuk kita dengar. Oh, ya. Ayo kita dengar apa yang diajarkan Yesus dari atas perahu itu. Pelajaran Yesus ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan hari ini berasal dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tapi hari ini kita hanya membaca ayat 3b sampai dengan 9. Ayo kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Kak Rizka akan tunggu kalian semua. Kita baca bersama-sama ya. Matius 13 ayat 3b sampai dengan 9. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ada seorang petani yang mau menanami ladangnya. Ia mengambil sebuah karung dan mengisinya dengan benih. Lalu dia gantung di bahunya. Sambil berjalan, dia menebarkan benih di ladangnya. Tentu dia berharap benih-benih itu akan tumbuh subur, bahkan berbuah. Beberapa benih yang ditabur petani itu jatuh di jalanan dekat ladangnya. Karena itu adalah tanah trotoar, maka tanahnya keras. Jadi benih itu tetap tinggal di atas tanah. Burung-burung yang ada di sekitar ladang sangat gembira. Mereka segera mengais-ngais dan memakan benih itu. Dan sebagian benih yang ditabur petani itu jatuh di tempat yang berbatu, yang tipis lapisan tanahnya. Benih-benih itu mulai tumbuh, tapi ketika akar tanaman itu menembus tanah untuk mencari air, apa yang ditemukan? Tidak ada air di sana. Benar adik-adik. Jadi ketika matahari yang terik menyinari sepanjang hari, tanaman itu jadi layu dan mati. Nah, ketika petani itu terus menabur, sebagian benih jatuh di tengah semak duri. Benih itu mulai tumbuh, tapi segera karena terhimpit semak duri. Jadi benih itu segera mati karena terhimpit semak duri. Benih kecil tidak sanggup bersaing dengan semak duri untuk mendapatkan air dari dalam tanah. Akhirnya sebagian benih jatuh di tanah yang baik, yang sudah dibajak. Sehingga benih-benih itu tumbuh dengan akar yang menembus jauh ke bawah tanah dan mendapatkan banyak air. Benih itu tumbuh dan menghasilkan buah dan panen yang bagus. Apa ya yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan ini? Adik-adik, benih yang diceritakan Yesus di sini adalah firman Allah. 4 jenis tanah adalah 4 cara berbeda orang bereaksi ketika mendengarkan Injil, mendengarkan firman Allah. Kita bisa membayangkan hati kita semua dan hati semua orang di seluruh dunia. Seperti salah satu jenis tanah ini. Tanah yang pertama yang Yesus maksud adalah orang yang tidak mengerti Injil yang mereka dengar. Maka iblis datang dan mengambil firman Allah seperti burung memakan benih di trotoar. Orang-orang ini tidak mengerti Injil dan mereka tidak peduli, sehingga mereka tidak percaya firman Allah dan memilih untuk hidup dalam dosa. Mereka tidak mau menaati firman Tuhan. Jenis tanah yang kedua adalah orang yang mendengarkan Injil tapi tidak benar-benar mengerti ataupun mempercayai Allah. Maka ketika terjadi masalah, iman mereka jadi layu. Seperti benih yang terkena teriknya sinar matahari. Ketika kita diejek oleh teman karena kita menaati Tuhan dan tidak mau berbuat dosa, maka kita malu. Dan kita memilih untuk meninggalkan Tuhan.
Lalu kelompok jenis tanah yang ketiga adalah mereka yang sangat gembira ketika mendengar firman Tuhan. Yeay! Tapi mereka khawatir tentang hidup di dunia ini dan lebih mencintai benda-benda di dunia daripada mencintai Allah. Sering kita sibuk dengan kegiatan kita di dunia, les supaya dapat nilai bagus. Bahkan sampai tidak ke gereja ataupun lupa untuk ikut beribadah online. Lalu bila ada waktu santai, lebih suka bermain games. Wah! Atau bahkan bermalas-malasan dan melakukan sesuatu sehingga nggak ada waktu untuk bahkan membaca Alkitab. Nah, kelompok yang keempat adalah tanah hati yang bagus. Ini adalah orang yang benar-benar mengerti dan percaya. Ia sadar akan dosanya dan minta Tuhan untuk merubah hidupnya untuk bisa melakukan firman, lalu menghasilkan buah. Karena Tuhan sudah merubah hidupnya, orang ini punya hati yang bisa menaati firman Tuhan, sehingga hidupnya memuliakan Tuhan. Wah! Adik-adik, petani yang menabur benih itu adalah Yesus. Yesus tahu bahwa kita sangat memerlukan firman Allah agar kita semakin mengenal Allah dan memperoleh hidup yang berarti. Tapi sayang, karena kita adalah manusia berdosa, kita tidak selalu suka dengan firman Allah. Adik-adik, di dalam hidup kita, bukankah kita semua pernah menjadi salah satu dari jenis tanah yang diceritakan oleh Yesus? Ada kalanya seperti tanah yang keras. Walau mendengar firman Tuhan menegur, tapi dengan keras kepala kita lebih milih dosa daripada kasih Tuhan. Kedua, ada kalanya kita juga seperti tanah berbatu. Ketika kita diejek karena menaati Tuhan, maka kita menjadi malu dan memilih meninggalkan Tuhan. Lalu, ada kalanya juga seperti tanah yang bersemak duri. Kita lebih memilih bermain-main, bermalas-malasan daripada membaca firman Tuhan atau melayani Tuhan. Nah, yang terakhir, ada kalanya juga kita seperti tanah yang baik. Kita benar-benar menerima firman Tuhan, menaatinya dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa selalu mempercayai dan menaati firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu benar dan baik bagi hidup kita. Firman Allah itu melindungi kita dari dosa. Tapi adik-adik, puji Tuhan, kita bersyukur karena memang kita tidak bisa setia, tapi Allah selalu setia. Dia mencari untuk menyelamatkan kita. Sang petani itu adalah Yesus. Dia tahu bahwa kita lebih mudah berdosa daripada menaati firman-Nya. Maka Yesus bukan hanya mengajarkan firman Allah. Bukan hanya mengajarkan firman Allah kepada kita, tapi Dia memberikan dirinya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, lahir ke dunia hanya untuk menderita dan mati. Pada hari ketiga Dia bangkit agar dosa kita diampuni dan dibebaskan dari hukum dosa. Yesus sudah menebus kita dari dosa. Dan kita juga diberi hati yang baik untuk bisa taat, untuk mampu melakukan firman Tuhan atau kebenaran. Ini yang lebih hebatnya adik-adik. Setelah Yesus membersihkan hati kita, maka kita bisa menghasilkan buah. Buah itu adalah buah yang menyenangkan Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Saat orang-orang di sekitar kita melihat buah dan menikmati buah itu, mereka akan memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, waktu kita merasa lemah dan tidak ingin untuk taat, kita bisa selalu datang kepada Tuhan melalui doa kita. Adik-adik dan Kak Rizka bisa berdoa, minta agar Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa memiliki tanah hati yang baik. Hati yang selalu menerima firman Tuhan, hati yang selalu mau melakukan firman Tuhan, dan kita dapat menghasilkan buah. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengajari kami, Engkau mengingatkan kami tentang kondisi hati kami. Tuhan Yesus bantu kami. Bantu
saat kami memberikan firman Tuhan, kami mengerti kebenaran, kami mengerti hal yang baik, Engkau yang memampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau sudah mati, Engkau bangkit Tuhan untuk membebaskan kami dari dosa, membebaskan kami dari hukuman kekal. Saat ini kami menjadi anak-anak-Mu, kami percaya melalui Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami akan menjadi anak-anak yang benar. Kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu, dapat memberkati orang sekeliling kami, keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun kami berada. Kami selalu bisa menceritakan tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Kak Rizka yakin kalian semua pasti sudah bisa menghafal ayat hafalan di minggu lalu. Yuk kita hafal lagi ya. Ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 2-3b. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. So, let's memorizing in English. 1 Peter 1 verse 23. For you have been born again through the living and enduring Word of God. One more time. For you have been born again through the living and enduring Word of God. Adik-adik, jangan lupa kita untuk selalu menghafalkan ayat hafalan, karena ayat-ayat ini akan membantu kita selalu mengingat kebenaran. Yuk, kita sudah selesai nih ibadahnya. Jangan lupa untuk 4M. Yang pertama apa yuk? Memakai masker saat kalian keluar rumah. Yang kedua adalah menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kalian beraktivitas di luar rumah. Yang keempat, ini nggak kalah penting. Kalian harus selalu membaca firman Tuhan. Seperti ayat hafalan kita tadi ya. Firman Tuhan yang memberi kita, mengingatkan kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ini adalah yang penting. Kalian harus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Happy Sunday, see you and God bless you.